wangsul, boten selak jahit, boten selak kumpul bojo malih. Kita dherekaken dawuhipun para ulama. Untuk hari Selasa kita bahas mengenai tauhid. Sebagaimana sudah kita ikuti mengenai dua kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara sekilas kita ulangi karena saking pentingnya kalimat ini. Pertama, para ahli tauhid mengatakan la ilaha dinamakan istighna illallah iftiqar. Istighna artinya Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Karena apa? Karena Allah pencipta, Tuhan. Illallah iftiqar artinya semua selain Allah membutuhkan Allah. Karena apa? Selain Allah semuanya adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Sudah barang tentu yang diciptakan membutuhkan pada yang menciptakan. Istighna netepake aqaid 22, iftiqar netepno aqaid 18 ditambah 1 41. Akidah 41 itu keluar dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti dari la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Arti dari Muhammadur Rasulullah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Ulama ahli tauhid sebagian mengatakan la ilaha nafi illallah isbat. Nafi isbat artinya menafikan semua selain Allah dalam sifat uluhiyah. Jadi sifat uluhiyah itu tidak ada yang dipakai selain Allah. Isbat artinya menetapkan sifat uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lagi mengatakan la ilaha narud dzikri illallah nurud dzikri. Narud dzikri artinya apinya zikir. Nurud dzikri artinya sinarnya zikir. Orang kalau sudah zikir la ilaha illallah tanpa hitungan batas dimasukkan dalam hati, diresapi, maka semua selain Allah akan terbakar dan hilang dari dalam hati. Kemudian yang muncul hanya nur, nurullah, sinar Allah. Ketika nurullah sudah muncul, maka manusia ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain secara umum, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain secara umum, bisa melihat segala sesuatu sesuai hakikatnya. Kemudian la ilaha illallah, ulama bari tasawuf mengatakan la ilaha takhliyah illallah tahliyah. Takhliyah adalah mengosongkan hati dari semua selain Allah. Tahliyah artinya menghiasi hati hanya dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau manusia sudah mampu mengosongkan selain Allah keluar dalam hati dan hanya memasukkan Allah di dalam hati, maka dia dimanapun akan selalu bersama Allah. Kenapa kita sulit untuk mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah? Karena yang ada di dalam hati kita sudah penuh sesak dengan apa saja selain Allah. Disitulah yang menjadikan sulit mendapat nusratullah atau pertolongan Allah. Ulama ahli tasawuf juga di dalam masalah takhliyah dan tahliyah itu dikembangkan. Takhliyah adalah mengosongkan hati dan tubuh ini
dari semua sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah adalah sifat-sifat tercela, baik hati atau tubuh. Kalau orang Arab mengatakan baik kulub maupun qawalib. Kalau qawalib itu mulai ujung rambut sampai kaki, kalau kulub hati. Itu harus dikosongkan dari sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah, mencuri, mencaci maki, mengganggu orang dengan tangan, mengganggu orang dengan kaki, bersikap yang jelek, perbuatan yang melanggar syariat, semua perbuatan yang melanggar syariat kita bersihkan dari tubuh kita. Kemudian hati kita juga begitu. Kita lepas semua sifat dengki, kita lepas semua sifat takabur, riya, ujub, sum'ah, kosongkan dari hati, bersihkan dari dalam hati. Ini namanya takhliyah. Kalau manusia mampu membersihkan diri dari semua perbuatan yang melanggar syariat, kemudian semua yang penyakit hati bisa dilepas dari dalam hati, itulah yang dinamakan orang solih. Orang yang beres dengan Allah dan beres dengan sesama. Kalau orang sudah menjadi orang solih, maka di setiap gerakannya dia selalu mendapat pertolongan Allah. Dia tidak akan melangkahkan kaki kecuali di tempat yang diridhoi Allah. Dia tidak akan mengayunkan tangan kecuali dengan ayunan yang diridhoi Allah. Dia tidak akan melepas pandangan mata kecuali pandangan yang diridhoi Allah. Dia tidak akan mendengarkan suara kecuali suara-suara yang diridhoi Allah. Dia tidak akan berpola pikir kecuali pola pikir yang diridhoi Allah. Ini kalau sudah membersihkan tubuh dari semua sifat-sifat mazmumah. Apalagi kalau sudah hati kita bersihkan dari sifat mazmumah, Masya Allah. Ketika orang mampu melepas sifat hasud, melepas takabur, melepas riya, mengosongkan semua dari dalam hati, maka dia akan lebih dekat kepada Allah. Dia mampu melihat orang yang tidak mampu melihat, mampu mendengar orang yang tidak mampu mendengar. Dan ketika memohon diijabahi Allah. Ini kalau kita sudah mampu takhliyah dan tahliyah. Awal takhliyah itu memang mengosongkan hati dari semua selain Allah. Awal tahliyah adalah menghias hati hanya dengan Allah. Itu nanti akan terus berkembang sampai pada takhliyah tahliyah dari semua sifat-sifat mazmumah. Setelah sifat-sifat mazmumah kita lepas, kita tingkatkan pada tahliyah. Tahliyah yang pakai hak. Kalau yang pertama tadi pakai kha. Tahliyah adalah menghias diri baik tubuh ataupun hati dengan semua sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah adalah sifat yang dipuji oleh Allah. Hiasi mulut dengan baca sholawat, baca Quran, mengingatkan orang, mengajak kepada kebaikan. Ini tahliyah, menghias mulut dengan ucapan-ucapan yang diridhoi Allah. Hiasilah mata kita dengan memandang sesuatu yang baik, pandanglah Al-Quran. Maka ada ulama dawuh, Al-Quran letakkan dalam semua tubuhmu. Al-Quran letakkan pada matamu, baca dengan membuka mata. Letakkan pada tanganmu, baca dengan memegang Al-Quran. Letakkan pada mulutmu, keluarkan suara Al-Quran. Letakkan pada pikiranmu, pikir makna-makna Al-Quran. Letakkan dalam hatimu, selalu terpaut hati dalam arti-arti yang terkandung dalam Al-Quran. Bawa Quran ke toko, bawa Quran ke pasar, bawa Quran ke kantor. Artinya kita berada di mana saja, letakkan hukum Al-Quran di dalam setiap gerak-gerik kita.
Jangan Quran diletakkan di rumah, begitu masuk kantor Quran sudah tidak dibawa, uang rakyat ambil semua. Begitu ke pasar Al-Quran tidak dibawa, nipu orang, janji tidak ditepati, timbangan dikurangi. Itu karena tidak mampu membawa Al-Quran di dalam setiap kegiatan. Hiasi tangan dengan perbuatan yang baik, lepaskan sedekah, berikan pada orang fakir. Hiasi kaki dengan perbuatan yang baik, langkahkan kaki ke masjid, langkahkan kaki bersilaturahim, langkahkan kaki untuk membantu orang. Hiasilah perut dengan makan makanan yang halal. Hiasilah kemaluan, masukkan ke lubang-lubang istri sendiri-sendiri. Ojo lubangi tonggo diogok-ogok, tidak boleh. Itu tahliyah. Hiasilah kemaluan kita dengan menggunakannya pada sesuatu yang halal. Itu istri saya kumpuli dengan niat agar dia terjaga ketika di luar, tidak noleh-noleh pada lelaki lain. Puaskan dia ketika tidur, jadikan dia teringat kepada kita. Jangan sampai dia ingat dan mengingat pada lelaki lain. Yang perempuan juga begitu. Hiasilah farji-farji perempuan untuk melayani suami. Silahkan mas, 1 malam 4 kali asal kamu puas, agar ketika di luar tidak noleh-noleh pada yang merah, yang hijau, yang kuning. Puaskan suami-suami masing-masing. Hiasilah kaki, hiasilah punggung kita, hiasilah pikiran kita dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau manusia sudah mampu menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, kemudian tingkatkan pada hati kita. Hati ini harus dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah pula. Ikhlaskan dalam setiap beramal, tawaduk pada orang lain, berbicara dengan sopan, selalu punya prasangka yang baik pada orang lain, ya. Jangan membalas ketika dihina, jangan membalas ketika dimusuhi. Itu semua sikap-sikap mahmudah yang sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konkret, dan Rasulullah berhasil melaksanakan 100%. Kalau toh kita mampu mengikuti Rasulullah 0,0 sekian persen, itu sudah luar biasa. Bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana tawaduknya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya Rasulullah, bagaimana khusyuknya Rasulullah, bagaimana yakinnya Rasulullah terhadap Allah, bagaimana tawakalnya Rasulullah terhadap Allah, bagaimana Rasulullah menguatkan hatinya untuk tidak membalas kepada siapa saja yang memusuhi Rasulullah. Kemudian dihiasi lagi dengan sifat-sifat keteguhan iman. Kita harus punya ghirah, kecemburuan ketika agama Allah, hukum-hukum Allah dirusak, ketika sunnah-sunnah Rasulullah dihancurkan. Ini harus ada kekuatan batin untuk membelanya. Kita lakukan bagaimana sholat sunat qobliyah ba'diyah, sholat sunat duha, sholat sunat witir. Ini kita kembangkan terus. Karena apa? Kepedulian kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan kita kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takhliyah dan tahliyah. Kosongkan semua sifat-sifat yang tidak baik dari tubuh kita dan hati kita. Hiasi tubuh kita dan hati kita dengan semua sifat-sifat yang terpuji. Kalau manusia sudah berada pada titik ini, maka Allah akan selalu memandang, akan selalu menolong. Sampailah dia pada titik tidak pernah punya rasa takut kecuali kepada Allah, dan dia mampu hanya mengharapkan Allah, tidak kegi, tidak kagum dengan gemerlapnya dunia, tidak kagum dengan tingginya pangkat,
tidak kagum dengan semua apa yang masih bersifat duniawiyah. Dia akan sadar bahwa kita akan pindah dari dunia ini ke alam akhirat. Ketahuilah, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya untuk meraih bagaimana nanti setelah kita wafat tetap berada dalam nikmat Allah yang abadi. Nah itu ya, di dunia ini Allah hanya ngasih kesempatan satu kali. Begitu gagal akan merana selama-lamanya. Begitu sukses akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Maka bagi orang yang sadar, disebutkan dalam satu dawuh, adz-dzakiyyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu membekali dirinya dan beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Jadi mati bukan akhir dari hidup, tapi mati adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Mati mengakhiri masalah, tapi mati membuka semua permasalahan. Kematian menghentikan semua urusan, tapi justru kematian mengawali semua urusan. Nah, untuk memahami ke situ, kita membutuhkan ketekunan yang sangat kontinu. Maka Allah bersabda, alladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Jadi setelah iman istiqomah, atau dalam hadis kul amantu billah summastaqim. Istiqomah itu kontinuitas di dalam kebaikan. Jadi orang yang sudah bisa kontinu di dalam kebaikan, maka pasti alladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzan. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bisa masuk di dalam hati, jadi ilmu yang manfaat dan menimbulkan amal-amal yang soleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal bibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.